Pesan Tuhan buat kalian yang saat ini sedang takut. Pada Yosua 1 ayat 9 Tuhan mengatakan, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Teman-teman, di dalam pekerjaan, jangan berpikir dirimu lemah dan dirimu bodoh. Percayalah bahwa Tuhan menyertaimu dalam pekerjaanmu. Kalau misalnya kamu bangun usaha, jangan berpikir bahwa usahamu akan gagal. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menolongmu. Di dalam hubunganmu, percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja karena ada Tuhan yang akan menyertai. Teman-teman, terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ketahuilah bahwa kamu gak pernah sendirian. Tuhan senantiasa menyertai. Dia berjanji bahwa aku gak akan pernah meninggalkan ataupun membiarkan. Percayalah kepada Tuhan. Hari ini ketika aku membaca Alkitab, aku menemukan sesuatu yang menarik banget. Dikatakan bahwa bangsa Israel waktu itu, mereka padahal udah dijanjikan tanah perjanjian oleh Tuhan, tapi mereka gak mau taat sama Tuhan. Mereka malah menolak Musa, yaitu pimpinan mereka. Dan di dalam hati mereka, mereka pengen kembali ke tanah Mesir. Nah, aku merasa ini terkadang adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Kristen juga hari ini. Tuhan sudah menyediakan pembebasan dari dosa, hari depan yang penuh dengan pengharapan, tapi mereka malah memiliki keinginan dalam hati mereka untuk kembali ke dosa-dosa lama mereka, kembali ke pornografi, kembali ke kemabukan oleh alkohol, ke mungkin narkoba, atau mungkin kembali ke cinta akan uang. Teman-teman, aku pengen ingetin pada setiap dari kita, janganlah kita kembali kepada perbudakan. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah. Percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan, ikuti arahannya, tolak dosa, dan ikut Tuhan Yesus, maka kamu akan lihat masa depan yang jauh lebih baik. Rahasia jalan masuk surga. Pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa keselamatan tidak ditemukan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Teman-teman, kenapa sih kita mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa sih kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa sih kita percaya kepada nama Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena Dialah satu-satunya Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia untuk mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya setiap dari kita bisa memiliki akses, memiliki jalan, memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga melalui dirinya. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sangat amat mengasihimu. Dialah dasar pengharapan kita dan jalan kita bisa masuk sampai ke dalam surga. God bless. Inilah ayat Alkitab yang sangat menguatkan aku di tengah ketidakpastian. Dan aku percaya ini juga bisa menguatkan setiap dari kalian di tengah kalian yang mungkin sedang khawatir atau takut oleh karena masa depan. Pada Roma 4 ayat 18-20 dikatakan bahwa meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya juga bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah lemah karena dia berumur sekitar 100 tahun dan juga karena rahim dari istrinya Sarah sudah tertutup. Tapi terhadap janji Tuhan, dia tidak ragu oleh karena ketidakpercayaan. Justru sebaliknya, dia malah diperkuat di dalam imannya dan memuliakan Tuhan. Teman-teman, mungkin terkadang kita nggak bisa membayangkan gimana caranya terobosan bisa muncul. Tapi percayalah, meskipun tidak ada dasar untuk berharap rasanya, meskipun keadaan rasanya nggak mendukung, percaya kalau Tuhan mampu buka jalan di mana tadinya udah nggak ada jalan. Yuk luangkan 1 menit buat mendengar renungan ini. Permasalahannya banyak manusia yang salah meletakkan prioritas di dalam hidupnya. Dia bukannya menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, melainkan dia malah menjadikan pasangannya atau uangnya menjadi prioritas utama. Maka itu kehidupannya seringkali dipenuhi kekacauan dan kekhawatiran. Uang dan hubungan dengan manusia adalah sesuatu yang baik dan dibutuhkan oleh manusia. Namun yang salah adalah jika uang dan hubungan dengan manusia lain menjadi fondasi utama dari hidup kita. Sebab kebenarannya hanya ada satu fondasi yang cukup kokoh untuk memberikan kita pengharapan, kekuatan, dan keselamatan kekal, yaitu Yesus Kristus. Maka itu milikilah prioritas yang benar, agar kamu juga dapat melihat hasil yang benar dalam kehidupanmu. When we put God first, all other things fall into their proper place. Ini adalah buku renungan My Dearest Friend. Semoga bisa memberkati kalian semua ya. God bless you and Jesus loves you. Kelimpahan tanpa tujuan hanya akan menghasilkan ketidakbahagiaan dan kesia-siaan. Teman-teman, kalau misalnya ada di antara kita yang mengejar uang setengah mati pengen jadi orang kaya, pertanyaannya, setelah menjadi kaya dan punya banyak duit, duitnya mau diapain? Apakah untuk disombongin atau untuk digunakan membantu orang-orang yang membutuhkan? Kalau misalnya kita hidup di dalam keegoisan dan kesombongan, lihat aja pasti nggak akan ada yang namanya kebahagiaan sejati.
Apalagi kalau misalnya kita udah ngumpulin uang, kita udah jadi kaya, habis itu besok nyawa kita dicabut sama Tuhan. Apa gunanya? Menjadi kesia-siaan. Ingat teman-teman, kalau misalnya kita hidup untuk Tuhan. Artinya kita hidup untuk melayani sama. Kalau misalnya kita punya banyak uang, diberkati oleh Tuhan pekerjaannya, ingat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga orang-orang yang gak punya pengharapan bisa punya pengharapan. Orang yang gak bisa makan, jadi bisa makan. Kita hidup untuk menolong satu sama lain. Pada Ibrani 3 ayat 15 dikatakan bahwa jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Teman-teman, waktu terbaik buat kita bertobat bukanlah hari esok, melainkan hari ini. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita masih memiliki hari esok atau enggak. Mungkin aja hari ini akan menjadi kesempatan terakhir kita. Dan jika Tuhan telah berbicara dalam hatimu, maka bertobatlah. Jangan diundur-undur lagi. Tuhan menyediakan berkatnya, keselamatannya bagimu mulai hari ini. Yuk kita buka hati kita untuk Tuhan, dan marilah kita taat kepada perintah dan firman-Nya. Kalau misalnya ada seorang mantan penyembah setan atau seorang satanis mau bertobat dan kembali pada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus masih mau menerimanya? Jawabannya adalah ya. Tuhan Yesus masih sayang sama dia, mau mengampuninya, dan mau mengubah kehidupannya. Kalau nggak percaya, lihat aja kehidupan dari John Ramirez. Dia dulu adalah seorang penyembah setan yang suka nyantetin orang. Tapi singkat cerita, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, dia disadarkan dan sekarang dia kembali ke jalan yang benar. Dia menjadi seorang penginjil yang suka menyampaikan kabar baik tentang firman Tuhan. Pada Matius 11 ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di dalam kehidupan kita akan ada hal-hal yang mungkin terjadi nggak sesuai ekspektasi kita. Contohnya mungkin kita nembak si doi kepengennya diterima, ternyata malah ditolak. Mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, usaha kita mengalami kemunduran, atau mungkin terjadi sebuah penyakit di dalam keluarga kita. Dan tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enak untuk kita hadapi. Tapi percayalah sama Tuhan bahwa Tuhan bikin rancangan yang lebih baik, yang lebih indah dibandingkan yang pernah kita bayangkan. Sama seperti Yusuf yang waktu itu padahal dia udah dijual oleh saudaranya. Dia masuk ke dalam penjara karena difitnah oleh istri tuannya. Tapi Yusuf tidak menjadi tawar hati. Dia nggak menjadi pahit, tapi tetap taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjadikannya seorang penguasa di Mesir. Nah, saya percaya apa yang terjadi pada Yusuf juga bisa terjadi kepada setiap dari kita. Maka itu senantiasa percaya sama Tuhan. Kalau misalnya video rohani muncul di FYP kita atau di homepage kita, boleh nggak sih kita scroll aja, kita lewatin gitu aja? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau misalnya kamu lewatin, kamu akan kehilangan sebuah firman dari Tuhan yang dapat mengingatkan kamu atau memberkati kehidupan kamu. Jadi saran aku, kalau misalnya kamu lagi punya waktu dan kamu ketemu video rohani, dengerin aja. Aku percaya lewat video rohani itu Tuhan bisa membangkitkan iman kamu. Tuhan bisa menguatkan kamu supaya kamu bisa menjalani hidup kamu dengan lebih baik. Semakin banyak kita dengar firman Tuhan, semakin banyak kita dengar ayat Alkitab, tentu pastinya iman kita akan lebih terbangun, kita akan lebih diingatkan supaya kita bisa melakukan apa yang benar di dalam kehidupan kita. So maju terus dan terus semangat. God bless you and Jesus loves you. Tunggu, jangan dulu teman-teman. Kita berdoa kepada Tuhan bukan karena Tuhan butuh informasi, melainkan supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan memang sudah tahu segalanya, tapi dia juga mau mendengar segalanya dari kita. Sebab dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Tuhan senang untuk berbicara dengan kita. Tuhan pengen supaya kita bisa berkomunikasi dengannya, bukan cuma sekali seminggu di gereja, melainkan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mendengar tentang hari-harimu, tentang struggle atau tantangan yang sedang kamu hadapi. Tuhan pengen mendengar permintaan-permintaanmu, dan Tuhan mau menolongmu sebab dia mengasihimu. Dan ketahuilah teman-teman bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan, harapan, ketenangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tuhan memiliki janji yang luar biasa buat setiap dari kita, dan dia mau mengingatkan kita akan janjinya itu, dan dia juga mau mengarahkan kita kepada janjinya. Tapi kita sampai atau tidak kepada janjinya itu tergantung keputusan kita, karena Tuhan gak pernah maksa, melainkan dia memberikan pilihan kepada kita. Apakah kamu mau sungguh-sungguh mencapai janji yang luar biasa itu, atau berhenti di tengah jalan? Kalau misalnya kita pengen sungguh-sungguh sampai ke janji Tuhan, maka taatilah firman-Nya, taatilah perintah-perintahnya. Ketika kita mau taat sama Tuhan, maka kita pun pada akhirnya akan sampai pada janjinya yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus nggak mau surga tanpa kita, maka itu dia meninggalkan surga dan datang ke bumi untuk menjemput kita. Dia bukan ngirim malaikat, melainkan dianya yang datang sendiri. Tapi ironisnya, banyak orang yang udah dijemput tapi nggak mau ikut. Mereka malah menolak Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, dan apakah kamu juga mengasihi Dia? Tuhan Yesus pengen kamu menjadi bagian dari keluarganya. Apakah kamu juga mau menjadi bagian dari keluarga Tuhan Yesus? Luangkanlah 1 menit dari waktumu untuk mendengar ini, karena ini sangat dapat membantu kehidupan kamu. Pada Matius 14 diceritakan bahwa ketika Simon Petrus mendengar firman dari Tuhan Yesus, datanglah, Simon Petrus sempat berjalan di atas air. Tapi ketika Simon Petrus memindahkan fokusnya dari Tuhan Yesus menjadi kepada kekuatan angin, dia mulai takut dan akhirnya tenggelam. Nah teman-teman, ini mengajarkan sesuatu pada kita tentang yang namanya fokus. Kita punya pilihan dalam hidup ini. Mau meletakkan fokus kita kemana? Kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, atau kepada masalah-masalah kita. Ketika kita meletakkan fokus kita kepada masalah kita pikirin terus. Lama-lama kita makin stres, pusing, khawatir, dan takut. Tapi barang siapa mau meletakkan fokus dari kehidupannya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, tentu dia akan mendapatkan yang namanya kekuatan, pengharapan, dan juga ketenangan. Berhentilah mengatakan pada Tuhan akan betapa besar masalah yang ada dalam kehidupan kamu, tapi mulailah katakan kepada masalah kamu akan betapa besar Tuhan yang ada di sisi kamu. God bless. Kak, apakah Tuhan Yesus menemani saya ketika saya menangis? Jawabannya adalah yes. Pada Mazmur 34 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang menangis oleh karena beratnya masalah yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa Tuhan dekat dengan kita. Dia sayang sama kita dan Dia mau menolong kehidupan kita. Maka itu jangan takut, jangan khawatir. Kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita apapun keadaan kita. Teman-teman, pada Amsal 23 ayat 7 dikatakan, seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Teman-teman, di dalam hidup ini kita nggak bisa punya kehidupan yang positif kalau pikiran kita negatif terus. Pikiran negatif menghasilkan kehidupan negatif. Pikiran positif menghasilkan kehidupan yang positif. Jangan terus berpikir bagaimana kalau misalnya aku gagal, gimana kalau misalnya aku nggak akan pernah lepas dari dosaku. Stop berpikir negatif. Tapi bayangkanlah bagaimana jika yang positif, bagaimana jika aku memulai dan aku berhasil. Anak-anakku percaya bahwa setiap dosa yang ada dalam kehidupanku ini, Tuhan akan menolong aku supaya aku bisa lepas dari dosa-dosaku ini. Milikilah pikiran yang baik, yang positif, maka kamu akan melihat kehidupan kamu pun sedikit demi sedikit bisa berubah ke arah yang positif. Mulai hari ini yuk kita tinggalkan pikiran-pikiran negatif kita. Kita punya pilihan hal-hal apa yang mau kita pikirkan di dalam kepala kita ini. Kalau misalnya bisa selamat, kenapa harus binasa? Pada Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan kamu, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bukan sedang berusaha untuk menjadi eksklusif, melainkan Dia sedang membuka jalan di mana tadinya udah gak ada jalan. Ketika semua manusia harusnya masuk ke dalam neraka, Tuhan Yesus membuat sebuah jalan melalui dirinya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia bukan sedang membuat jalan masuk surga menjadi sulit, melainkan Dia membuat jalan masuk surga yang awalnya mustahil menjadi mungkin melalui dirinya. Because He loves you so much. Maka itu janganlah menolak Tuhan Yesus, tapi terimalah kasih karunia Tuhan Yesus. Nikmatilah hubungan dengannya, maka kamu akan melihat kehidupan.